Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu selaku orang tua yang selama ini mendampingi anak-anaknya selama daring. Anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk mengikuti daring selama bulan suci Ramadan. Tentunya kalian rindu dengan sekolah, rindu dengan teman-teman, begitu pula rindu dengan Bapak Ibu guru. Anak-anakku sekalian, ditunggu untuk mengikuti daring yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih belajar dari jarak jauh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga puasanya lancar ya, sampai nanti waktunya berbuka. Sekarang waktunya kita belajar ya, walaupun berpuasa tetap semangat. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 11. Ayo kita sholat. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bacaan sholat ya. Dan sekarang kita belajar tentang praktek sholat. Bagaimana tata cara sholat yang benar? Simak penjelasan ibu ya. Gerakan yang pertama adalah berdiri tegak. Perhatikan gambar di samping. Berdiri tegak menghadap kiblat. Renggangkan kedua kaki secukupnya dan letakkan kedua tangan lurus di sisi badan. Serta pandangan ke tempat sujud, lalu berniat hendak melaksanakan sholat. Gerakan yang berikutnya, perhatikan gambar lagi ya. Takbiratul ihram. Posisinya yaitu kedua tangan diangkat sehingga ujung jarinya sejajar dengan kedua pundak atau dengan kedua daun telinga. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari tangan direnggangkan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, perhatikan lagi ya gambarnya. Meletakkan tangan atau yang biasa disebut dengan bersedekap. Posisinya adalah kedua tangan diletakkan di antara pusar dan dada. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari menggenggam pergelangan tangan kiri. Telunjuk tangan kanan diluruskan di atas tangan kiri. Anak-anak, ketika tadi posisi meletakkan tangan atau bersedekap, yang dibaca adalah doa iftitah,
surah Al-Fatihah, dan doa-doa pendek atau ayat-ayat yang kalian hafal ya. Untuk gerakan selanjutnya adalah ruku. Silakan perhatikan gambar di samping ya. Ruku, posisinya adalah mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Setelah itu, badan dibungkukkan. Posisi punggung sejajar dengan kepala. Kedua telapak tangan memegang kedua lutut. Pandangan mengarah ke tempat sujud. Anak-anak ibu, setelah tadi gerakan ruku, selanjutnya adalah bangun dari ruku atau yang disebut dengan iktidal. Perhatikan gambar di samping. Iktidal, bangkit dari ruku, lalu berdiri tegak dengan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga, jari-jari terbuka seperti takbiratul ihram. Gerakan berikutnya setelah iktidal adalah sujud. Sujud, ketika akan sujud, dahulukan kedua lutut menyentuh lantai. Kedua telapak tangan, dahi, dan hidung diletakkan menyentuh lantai. Pantat diangkat setinggi-tingginya dari tumit sehingga tidak menyentuh tumit. Perut direnggangkan dari paha, kedua siku direnggangkan dari lambung dan diangkat setinggi-tingginya. Jari-jari telapak tangan dirapatkan, ujung jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari kaki menekan ke lantai atau melinting sehingga menghadap ke arah kiblat. Setelah sujud, yaitu duduk di antara dua sujud. Perhatikan gambar di samping ya. Posisinya adalah melipatkan kaki kiri dan mendudukinya. Telapak kaki kanan ditegakkan dan ujung jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Telapak tangan diletakkan di atas paha. Jari-jari tangan terbuka, tidak dikepalkan atau rapat. Ujung jari-jari tangan sama rata dengan lutut. Punggung tegak lurus, siku terangkat, renggang dari paha. Gerakan yang berikutnya adalah duduk tasyahud awal. Silakan perhatikan gambar di samping. Duduk tasyahud awal dilakukan pada sholat yang lebih dari 2 rakaat. Gerakannya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan, pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Pada gambar berikut merupakan duduk tasyahud akhir atau disebut juga dengan duduk tawarruk. Posisi duduk tasyahud akhir yaitu letakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan, sedangkan pantat dudukan di atas lantai. Tegakkan telapak kaki kanan dan hadapkan ujung jarinya ke kiblat. Tangan kanan letakkan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Genggamkan jari-jari tangan kanan dan telunjuknya ke arah kiblat. Yang terakhir adalah gerakan salam, yaitu ketika mengucapkan salam yang pertama,
kita memalingkan muka ke sebelah kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang. Mengucapkan salam yang kedua, kita memalingkan muka ke sebelah kiri sampai pipi kiri terlihat dari belakang. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya kalian perhatikan video berikut ya. Belajar sholat seperti Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada teman-teman kita, Dok. Kita sapa dulu yuk. Iya Samil, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Insya Allah kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, Syamil dan Dodo akan mengajak teman-teman belajar mengetahui dan mengerti tentang nama-nama dan gerakan dalam sholat. Iya teman-teman. Tapi supaya lebih mantap, ada baiknya kita minta bimbingan Pak Ustadz. Kalian mau kan? Pasti mau dong, Dok. Karena mengetahui nama dan gerakan sholat itu kan sangat penting buat kita umat Islam. Benar sekali Syamil. Dodo yakin teman-teman kita sependapat dengan kita. Oke, Dok. Kita langsung menuju masjid yuk. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syamil, Dodo, ayo sini masuk. Maaf Pak Ustadz, kami terlambat. Iya Pak Ustadz, tadi Dodo dan Syamil menyapa teman-teman kita dahulu. Benar Pak Ustadz, itu mereka. Mereka juga ingin belajar bersama-sama dengan kita. Boleh kan Pak Ustadz? Tentu saja boleh Syamil. Pak Ustadz senang sekali kalau banyak anak-anak yang mau belajar seperti kalian. Wah, terima kasih Pak Ustadz. Iya Syamil, Dodo, kalian sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai. Teman-teman kalian sudah menunggu tuh. Oh iya, ayo Syamil, kita mulai sekarang saja belajarnya. Oke. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pertama-tama, kita niat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Sambil berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Kemudian, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, sambil meluruskan jari jemarinya dan tidak dikepalkan, juga tidak direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke depan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri, atau bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kemudian ruku, yang didahului dengan takbir, yang lafaz dan gerakannya seperti takbiratul ihram. Ruku yaitu melapangkan dan meratakan punggung dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seakan-akan memegang erat kedua lutut. Jari-jari kedua tangan direnggangkan. Kepala tidak terlalu menunduk dan tidak pula mengangkatnya. Pandangan lurus ke tempat sujud dengan bertukmaninah, yang artinya berhenti dengan tenang atau tentram. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku hingga berdiri tegak lurus dengan bertukmaninah sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian sujud. Ketika sujud juga dengan bertukmaninah. Telapak tangan saat menempel di tempat sujud tetap terbuka dan tidak mengepal. Jari-jari rapat dan menghadap kiblat serta diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dan kedua siku diangkat. Saat sujud, 7 anggota badan yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kedua kaki menyentuh lantai. Dan posisi telapak kaki tegak dengan kedua ujung-ujung jari jemarinya menghadap kiblat dan kedua kaki dirapatkan. Selanjutnya, bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir dan duduk iftirosh dengan bertukmaninah. Badan bertumpu di atas kaki kiri atau duduk di atas paha kiri.
serta menegakkan telapak kaki kanan dengan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Sedangkan posisi kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut seolah-olah menggenggamnya. Kemudian melakukan sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Lalu bangkit, kembali duduk, dan istirahat sejenak. Kemudian bangkit untuk melakukan rokaat berikutnya dengan kedua tangan mengepal atau terbuka saat menyentuh tempat sujud sambil mengucap takbir. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi itu untuk rakaat pertama ya Pak Ustadz? Iya, Dok. Lalu untuk rakaat selanjutnya bagaimana Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, Dodo juga mau tahu gerakan pada rakaat selanjutnya. Teman-teman di rumah juga kan? Kalau begitu, ayo teman-teman, kita lanjutkan belajarnya. Silakan Pak Ustadz. Pada rokaat kedua dilakukan seperti pada rokaat pertama, yaitu ruku, sujud, duduk iftirosh, dan sujud kedua. Gerakan setelah sujud kedua pada rokaat kedua yaitu duduk tasyahud awal dengan posisi kaki sama seperti posisi kaki saat duduk iftirosh. Saat tasyahud awal, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha atau lutut kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha atau lutut kanan. Sedangkan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. Dan ibu jari diletakkan di atas jari tengah, boleh digerak-gerakan, tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Pandangan mata melihat ke telunjuk. Apabila sholat 3 atau 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya, pada rakaat terakhir setelah sujud kedua, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk. Bertawaruk? Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, saya dan teman-teman semua juga ingin tahu Pak. Baiklah, akan Bapak jelaskan. Bertawaruk yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan dan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Dan bila tak mampu duduk tawaruk, maka dibolehkan menjulurkan jari-jari kaki kanan ke belakang. Terakhir, sebagai penutup dalam sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu menoleh ke arah kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Kalau duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir boleh sama tidak Pak Ustadz? Oh iya Pak Ustadz, boleh sama tidak ya? Menurut sebagian para ulama, boleh sama. Nah, sekarang siapa yang mau lebih dulu mempraktekkan gerakan sholat yang baru saja Bapak ajarkan tadi? Dodo Pak Ustadz. Baiklah, ayo silahkan Dok. Ayo Dok, konsentrasi. Sip. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas berikut ya. Jangan lupa dikirimkan ke guru agama Islam kalian masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Dan jangan lupa tetap giat belajar ya anak-anak. Selalu menjalankan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Serta jangan lupa juga ya, klik like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.